Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan di bulan yang penuh barakah ini, di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan iman dan Islam dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan amaliyah di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini kita akan mengulas tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dan juga perihal tentang nama dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pendapat lain dari riwayat terkait dengan biografi Rasulullah SAW, terutama tentang hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kita menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad SAW dilahirkan yaitu pada tahun Gajah pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Hal ini dinamai dengan tahun Gajah ini ketika pada saat kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW ini, Ka'bah pada saat itu diserang oleh raja yang bernama Raja Abraha dari Yaman dengan membawa pasukannya bergajah yang menunggangi dengan gajah menyerang Ka'bah Baitullah. Persisnya pada saat itu yaitu tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 580 Masehi di kota Mekah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal di tahun Gajah. Diriwayatkan pula bahwa banyak kejadian ketika Rasulullah SAW dilahirkan, kejadian ajaib dan luar biasa terjadinya, baik pada saat-saat sebelum dan saat setelah Rasulullah SAW dilahirkan. Pada malam menjelang kelahirannya baginda Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya itu memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Sementara sesaat setelah Nabi Allah dilahirkan, jin tidak bisa lagi mengintip berita tentang di langit. Arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkon roboh. Api abadi yang menjadi sembahan Raja Majusi
pun padam. Pada saat itu Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Bahkan di dalam kitab Maulid beliau dikatakan basyarul lakal basar, manusia tapi bukan manusia biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh luar biasa dari budi pekertinya, dan juga semuanya alam bergemuruh di saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertasbih dan bertahmid. Di dalam kitab Ad-Diba, di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahtajal arsyu turba wastighfaran, dan ars berguncang, berdahsyat, dan semuanya alam bertasbih memuji kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bukanlah nama pemberian dari manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibunda Sayyidah Aminah binti Wahab dan kakeknya Abdul Muthalib, yang melalui malaikat dan isyarat mimpinya. Dalam satu riwayat seperti tercantum dalam As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibn Hasim, Sayyidah Aminah pada saat itu didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat itu menginformasikan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya, yaitu dengan nama Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib, dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu ia keluar dan melewati kerumunan massa, dan pada saat itu kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah oleh sang kakek Abdul Muthalib bahwa cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya kepada Abdul Muthalib, kenapa engkau menamai Muhammad? Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu, karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab kita ini sebelumnya menggunakan nama tersebut. Sesungguhnya semua penduduk bumi ingin memujinya. Pada saat itu Abdul Muthalib menjawab secara dengan bahasanya bahwa dengan dinamakan Muhammad, aku ingin semua penduduk bumi ini memujinya. Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Masa anak-anak Nabi Allah Muhammad adalah anak yatim. Sejak kecil beliau ditinggalkan oleh ayahnya Sayyidina Abdullah ketika masih dalam kandungan. Sang ayah anda jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia dalam perjalanan balik ke Mekah setelah sebelumnya berdagang di negeri Syam dan kemudian dimakamkan di Madinah. Sementara itu sang ibunda Sayyidah Aminah binti Wahab wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW bersama sang ibunda selama 3 tahun, atau hingga beliau berusia 6 tahun. Pada saat itu beliau hidup bersama dengan ibu susuannya, yaitu Al-Halimatus Sa'diyah, yang berasal dari kampung Bani As'ad.
dari keluarga Arab kota memiliki kebiasaan di mana pada saat itu kebiasaan itu setiap anak yang lahir itu akan dititipkan dan akan disusukan oleh kampung dari Bani Sa'ad ini. Hal itu pun dilakukan juga oleh ibunda Sayyidah Aminah ketika Nabi Allah Muhammad dilahirkan, maka disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad ini. Pada saat itu, di saat Halimatus Sa'diyah menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, memiliki perkembangan yang luar biasa, bahwa Halimatus Sa'diyah menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu keadaan dari Halimatus Sa'diyah menjadi barokah, dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW sungguh sehat di usianya pada saat itu, dan juga keberkahannya pun kepada Halimatus Sa'diyah. Ia mempunyai hewan ternak menjadi berkah dan menjadi gemuk, dan pada saat itu pula semua keberkahan dilimpahkan kepada Halimatus Sa'diyah karena ia menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat 6 tahun Nabi Muhammad SAW hidup tinggal bersama ibunda, namun tidak berselang lama beliau ditinggalkan oleh ibunda tercinta, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad pun pada saat itu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, diasuh lagi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan pada saat itu beliau diajarkan bagaimana cara berdagang, dan pada saat itu pula Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib, yaitu untuk berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu pula seorang saudagar kaya Mekah, Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja yang menjajakan atau menjualkan barang dagangannya. Dan pada saat itu pula terdengar oleh Abu Thalib, dan pada saat itu juga kemudian menawarkan kepada baginda Muhammad SAW. Dan pada saat itu pula Rasulullah menerima tawaran tersebut, dan tugas pertama Nabi adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani oleh Masyarah, yaitu seorang pembantu dari Sayyidah Khadijah, dengan membawa barang dagangan yang berupa kain-kain dan sebagainya. Berkat kerja keras Nabi Allah Muhammad, sikap jujur, amanah, dan menghasilkan barang-barang yang didagangkannya itu laku begitu luar biasanya. Dan Masyarah bercerita tentang Nabi Allah Muhammad dalam berdagang itu luar biasa, jujur, amanah, sehingga para pembeli itu sangat mengagumi baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu Rasulullah SAW dalam mendagangkan barang dari Siti Khadijah. Ini awal dari kebangkitan perekonomian dari Khadijah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu Nabiullah Muhammad diangkat menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usia 17 tahun. Dalam berdagang ini ia sampai ke 17 negara, di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, dan Yaman, dan lainnya. Dalam Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggandengkan As-Sa'ib bin Abbas sebagai partner dalam berdagang. Awal mula disitulah untuk berbisnis bagi Nabi Muhammad SAW dan rekan terbaiknya dalam berbisnisnya. Dan pada saat itu pula bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran dalam berdagang bagi umatnya pada saat itu pula. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa riwayat bahwa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini
bahwa manusia yang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nurnya Muhammad sudah Allah ciptakan. Bahkan di dalam hadits qudsinya Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqta aflak. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan seisi dunia ini yang ada di antara langit dan bumi beserta isinya, bukan karena engkau ya Muhammad. Jadi apapun yang Allah ciptakan ini, semuanya yang ada di bumi ini atas nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mencintai seorang kekasih yang kita cintai, yang namanya selalu bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, dalam mencintai hal tersebut, tanamkan dalam hati kita bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasatin hasalin. Ajarilah anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyukum, yaitu cintailah Nabi. Yang kedua, wa ahlul baitikum, dan keluarganya. Yang keempat, yaitu selalu kita membaca Al-Quran. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang pertama cinta dengan Nabi, yang kedua dan ahlul dan keluarganya, dan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila ada yang salah, itu pastinya datangnya dari kami selaku al-fakir, dan yang benar datangnya dari Allah. Dan kami sebelum kami tutup, kami menghimbau kepada para pemirsa As-Siddiqah TV di channel As-Siddiqah TV ini, nanti minta di like dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang teman-teman semua sudah lakukan untuk TV As-Siddiqah ini mudah-mudahan membawa keberkahan, dan mudah-mudahan senantiasa salah satu amal kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dakwah kita di TV As-Siddiqah ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.